Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Gus Padilla Hardian dari kelas IT 601 dengan NIM 23040102018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS mata kuliah Machine Learning, yaitu implementasi Machine Learning menggunakan model regresi linier untuk memprediksi jumlah penduduk Indonesia. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Oke, untuk pendahuluan dan latar belakangnya adalah beberapa waktu sebelumnya marak sekali berita mengenai angka pernikahan dan kelahiran penduduk yang menurun di Indonesia. Nah, apakah kondisi tersebut berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk maupun penurunan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing provinsi dan mengobservasi bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia pada beberapa tahun ke depan. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan, yang pertama saya menggunakan dataset dari website Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, karena di situ dirasa lengkap dan cocok untuk topik penelitian yang diangkat. Dan selain itu, dataset dari website BPS dirasa cukup mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Lalu untuk teknik dan toolsnya adalah teknik yang peneliti gunakan dalam memprediksi laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah regresi linier dan menggunakan dataset yang bersumber dari BPS. Adapun tools yang digunakan adalah Google Colab, sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Oke, selanjutnya untuk pertama-tama eh, kita memerlukan data pre-processing terlebih dahulu supaya datanya menjadi lebih bersih dan mudah dibaca. Nah, untuk data yang saya gunakan yaitu bersumber dari BPS, saya meng-cleansing atau memproses data tersebut menjadi seperti tabel di sebelah kanan. Untuk yang pertama ada kolom provinsi, yang kedua adalah kolom tahun ya, dan seterusnya sampai tahun 2022 dan isinya adalah jumlah penduduk per provinsi. Sampai yang paling bawah adalah summary-nya yaitu Indonesia dengan satuan ribuan jiwa ya. Jadi ini 265 juta, berarti ini dikali 1000 untuk setiap datanya. Oke, untuk selanjutnya, setelah data di cleansing, maka diterapkan uji model regresi ya. Untuk cara melakukan model regresinya sudah saya sampaikan pada laporan penelitian. Nah, untuk model yang telah diterapkan pada dataset harus diuji tingkat akurasinya dan dijadikan bahan pertimbangan. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua karena keterbatasan dalam variabelnya. Variabel yang digunakan di sini hanya dua, yaitu di mana yang independennya itu tahun dan yang dependennya itu jumlah penduduk. Nah, yang pertama untuk MAE atau mean absolute error, artinya rata-rata error adalah sebanyak 142,29 jiwa ya. Ini dikali 1000 berarti 142.290 jiwa. Nah, jumlah ini relatif rendah dan memiliki nilai yang cukup dekat dengan nilai sebenarnya. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa nilai jumlah penduduk Indonesia sangat banyak ya. Nah, lalu selanjutnya MSE atau mean square error artinya model dapat meleset cukup jauh dari nilai sebenarnya karena nilai MSE yang besar yaitu nilai MSE-nya sebesar 57.614,07. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa model ini cocok untuk melihat data gambaran umum mengenai tren populasi di berbagai provinsi di Indonesia. Namun, perlu adanya penyesuaian lebih lanjut, seperti menambahkan variabel atau mengubah model untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat. Jadi ini hanya cocok untuk gambaran secara umum ya, bukan faktor mempengaruhinya apa, itu di sini tidak dicantumkan.
tidak saya cantumkan. Nah, selanjutnya untuk hasil prediksinya adalah yang pertama seperti yang kita lihat di samping kiri, ini adalah grafik prediksi jumlah penduduk per provinsi di Indonesia. Nah, dapat dilihat dari grafik tersebut, prediksi pada tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk. Nah, fluktuasi di sini seperti halnya di sini ya, yang warna ungu ini, eh, Bali, dia akan mendapatkan penurunan jumlah penduduk dan terus menurun ya. Nah, lalu selanjutnya, sebagian besar provinsi tetap mengalami kenaikan. Nah, contohnya seperti ini ya, yang warna agak pink ini. Ini dari Kalimantan Tengah, lalu untuk yang warna ungu, ini Jawa Timur, dan untuk yang tertinggi adalah DKI Jakarta ya, yang kita tahu. Oke, selanjutnya, oh ini Jawa Tengah, maaf. Untuk salah satu penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yang merupakan pada wabah COVID ya. Bisa dilihat di sini beberapa provinsi mengalami penurunan, termasuk DKI Jakarta ya, dia mengalami penurunan sedikit dari 50 juta menjadi ya dia berkurang lah sedikit ya. Nah, seperti sini juga beberapa provinsi mengalami penurunan, namun setelah itu stabil, naik kembali. Nah, nah, lalu untuk provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ditempati oleh DKI Jakarta ya, ini terakhir. Dan di sini juga masih yang terbanyak ya, yaitu mencapai 50 juta penduduk kurang lebih. Disusul oleh Jawa Timur, ini yang warna ungu, berjumlah 40 juta lebih. Nah, lalu selanjutnya dan posisi terendah adalah di Kalimantan Utara, ini yang paling bawah ya. Oke, selanjutnya hasil prediksi persentase pertumbuhan penduduk per provinsi di Indonesia. Nah, ini untuk pertumbuhan penduduk ini dalam satuan persen ya. Jadi ada yang menurun, ada yang meningkat, ada yang stagnan nih, seperti tahun 2021 sampai 2022. Oke, dari dari grafik di kanan ini dapat dilihat adanya peningkatan di beberapa provinsi ya. Namun beberapa provinsi juga mengalami penurunan bahkan sampai hampir 10% ya. Yang lebih dari negatif, yang kurang, yang menurun 5% itu juga banyak ya. Nah, namun di sini ada yang meningkat juga. Nah, di sini yang meningkat adalah daerah Papua dan Papua Barat sepertinya ya untuk warnanya. Nah, dari grafik di kanan ini dapat diambil kesimpulan bahwa variasi antar provinsi, ada provinsi yang pertumbuhan tinggi, rendah, bahkan negatif ya. Nah, ini yang negatif ini, lalu dilanjut lagi pada 2023, selanjutnya. Nah, pola umumnya adalah setelah 2020, banyak provinsi yang mengalami penurunan laju pertumbuhan. Seperti yang kita lihat ya di sini, pertumbuhannya stagnan. Nah, lalu faktor pengaruhnya adalah pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi. Ya, mungkin pada tahun-tahun ini banyak yang terpengaruh ekonomi, jadi tidak memutuskan untuk menambah anggota keluarga seperti itu ya asumsinya. Nah, oke. Selanjutnya untuk hasil prediksi jumlah penduduk di Indonesia secara keseluruhan. Nah, untuk jumlah penduduk grafiknya tetap meningkat ya, tetap normal ya, yaitu tren peningkatan populasinya, grafik menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penduduk di Indonesia secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2025. Ini mengindikasikan bahwa populasi Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah, laju pertumbuhan juga stabil, meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan populasi terlihat cukup stabil, tidak ada lonjakan atau penurunan yang signifikan dalam kurun waktu yang ditampilkan. Lalu ini juga merupakan proyeksi positif ya. Prediksinya menunjukkan
bahwa populasi Indonesia akan terus bertambah hingga tahun 2025, dan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya hasil prediksi persentase pertumbuhan penduduk di Indonesia secara keseluruhan. Bisa kita lihat di sini tidak ada nilai negatif ya untuk satu Indonesia. Bahkan pada saat COVID pun 2020 dia memang turun dari 1,15% menjadi 0,8%, namun di tahun-tahun selanjutnya naik kembali ya. Dan di sini di hasil prediksi ini dapat dilihat tahun 2023 mengalami penurunan, lalu 2024 mengalami kembali kenaikan. Nah, baik, kesimpulannya adalah fluktuasi pertumbuhan. Persentase pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tidak ada tren linear yang jelas, melainkan naik turun yang cukup tajam. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ya, bisa turun sekali, bisa naik sekali di sini dua-dua ya. Nah, selanjutnya, puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis di 2023. Ini untuk prediksinya akan menurun di 2023. Nah, meskipun sekarang sudah 2024, tapi karena keterbatasan data, dia hanya punya dataset sampai 2022. Jadi prediksinya adalah 2023, 2024, 2025. Nah, selanjutnya, stabilisasi. Setelah penurunan tajam pada tahun 2023, pertumbuhan penduduk cenderung stabil pada tahun 2024 dan 2025. Meskipun puncaknya masih di tahun 2022 ya. Nah, oke. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah model regresi yang diterapkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti nilai MSE yang tinggi, model tersebut masih dapat memberikan gambaran umum yang baik mengenai tren populasi di Indonesia. Dengan MA yang relatif rendah, model ini menunjukkan kemampuan untuk mendekati nilai sebenarnya dalam memprediksi jumlah penduduk. Namun, untuk meningkatkan akurasi prediksi, perlu dilakukan penyesuaian yang lebih lanjut pada model seperti menambahkan variabel yang relevan. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekianlah dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.